Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Variansi. Kami beranggotakan Dewi, Ero, Anissa, Muhammad Sofyan, Michelia, Sherlyn, Estomihi, Rosintan, dan Mita Agustriani. Di video ini kami akan hanya menjelaskan bagian-bagian besarnya saja. Detail-detailnya akan kami jelaskan pada presentasi kami di Zoom nanti. 1. Analisis variansi satu arah. Analisis variansi adalah metode statistik untuk menganalisis efek satu atau lebih variabel independen berskala kategori yang dinamakan faktor terhadap variabel dependennya, yaitu responsnya yang berskala kontinu. Analisis variansi satu arah. Analisis variansi satu arah atau one-way analysis of variance, one-way ANOVA, adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antar lebih daripada dua kelompok nilai numerik dengan satu variabel independen yang dimana perlakuan sebanding dengan faktor. Berikut adalah layer penyediaan data untuk analisis variansi satu arah. Hasil perhitungan analisis variansi satu arah biasanya dirangkum dalam sebuah tabel ANOVA yang layoutnya adalah sebagai berikut. Keterangannya akan dibacakan oleh teman saya, Wita. Tolong, Bi. Berikut keterangan dari tabel di atas. Kemudian di mana terdapat hipotesis H0 banding mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-K secara bersama ditolak jika F uji lebih besar dari F, K dikurang 1, N dikurang K, alpha. Model analisis variasi arah. Model untuk ANOVA satu arah adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ. Terdapat asumsi-asumsi pada analisis variansi, diantaranya itu independensi, normalitas, rata populasi galat tiap kelompok perlakuan sama dengan 0, homoskedasisitas, dan sampling acak. Analisis variansi satu arah pada stata. Terdapat sintaks tata pada pemodelan ANOVA satu arah untuk respon Y dengan faktor A, yaitu sebagai berikut. Kemudian terdapat sintaks tata supaya keluaran memuat estimasi rata dan standar deviasi Y serta jumlah observasi pada tiap level faktor. Kemudian hipotesis yang diuji dapat juga dinyatakan dalam bentuk H0 banding tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau P sama dengan 0 yang menyatakan bahwa tidak ada efek perlakuan terhadap respons. Selain dengan perintah one way, analisis variansi satu arah dapat juga dilakukan dengan perintah ANOVA, di mana sintaks perintah ANOVA adalah seperti berikut, di mana var itu variabel dependen, faktor S itu faktor yang dipelajari efeknya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Analisis variansi dua arah dengan rancangan faktorial. Analisis variansi dua arah dengan rancangan faktorial merupakan analisis variasi dengan dua faktor perlakuan yang mana ringkasan data disajikan dalam bentuk tabel dua arah dengan taraf-taraf perlakuan pertama pada R baris dan taraf-taraf perlakuan kedua pada C kolom. Syarat rancangan faktorial yaitu kombinasi taraf perlakuan diberikan terhadap lebih daripada satu responden atau tiap sel berisikan lebih daripada satu P responden. Nah, berikut adalah tabel tata letak umum pada tabel. Sintaks tata untuk analisis variasi dua arah dengan rancangan faktorial adalah ANOVA Y A B A tidak sama dengan B atau ANOVA Y A B atau ANOVA Y A tidak sama dengan B. YIJK responden ke K pada baris ke I, kolom ke J, I sama dengan 1, 2 sampai R, J sama dengan 1, 2 sampai C, K sama dengan 1, 2 sampai P. YI jumlah nilai respon untuk baris ke I, YJ jumlah respon untuk kolom ke J, Y seluruh nilai respon atau grand total.
Model untuk analisis variasi dua arah dengan rancangan faktorial yaitu YIJK sama dengan mu tambah alpha I tambah beta J tambah alpha beta IJ tambah epsilon IJK. YIJK responden ke K pada baris ke I, kolom ke J. Tahu rata menyeluruh populasi atau grand mean. Alpha I efek taraf ke I pelakuan ke B, beta J efek taraf ke J pelakuan ke B. Alpha beta IJ efek interaksi taraf ke I pelakuan ke A dengan taraf ke J pelakuan ke B. Epsilon IJK galat responden ke K pada baris ke I kolom ke J. Hipotesis dalam ANOVA yaitu 1. Hipotesis ANOVA kolom H0 A1 sampai A1 sama dengan A2 sampai AK tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. H1 A1 tidak sama dengan A2 sampai tidak sama dengan AK ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. 2. Hipotesis ANOVA baris H0 sampai B1 sama dengan B2 sampai BJ tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. H1 sampai B1 tidak sama dengan B2 sampai dengan BJ, ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Michelle. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis ANOVA kolom, di mana H0 sampai AB11 sama dengan AB12 sama dengan ABKJ tidak ada interaksi antara variabel baris dan kolom. H1 sampai AB11 tidak sama dengan AB12, tidak sama dengan ABKJ, ada interaksi antara variabel baris dan kolom. Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari contoh soal analisis variansi dua arah. Di sini kita dapat menjawabnya yaitu dengan merumuskan hipotesis dan diperoleh dari ketiga hipotesis tersebut bahwa ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umur atau baris, di mana H0 sampai AB11 sama dengan AB12 sama dengan ABKJ. Tidak ada interaksi antara variabel, metode, dan umur. Kemudian H1 sampai AB11 tidak sama dengan AB12, tidak sama dengan ABKJ, ada interaksi antara variabel, metode, dan umur. Rancangan faktorial dua arah tanpa interaksi. Analisis variansi dua arah dengan rancangan faktorial tanpa interaksi dapat digunakan jika dalam tiap sel hanya terdapat satu nilai respon. Dengan hanya satu nilai respon pada tiap sel, interaksi tidak dapat dihitung dan selanjutnya dianggap tidak ada. Model untuk analisis variansi dua arahnya yaitu sebagai berikut, di mana YIJ sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah epsilon IJ. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rosintan. Yang ketiga itu analisis variansi dengan pengukuran berulang. Analisis variansi dengan satu variabel pengukuran berulang. Analisis variansi satu arah dengan pengukuran berulang digunakan pada dua tipe eksperimen. Yang pertama, tiap unit anggota satu kelompok tertentu mendapatkan satu taraf perlakuan. Lalu diukur nilai responsnya beberapa kali secara berulang pada waktu yang berbeda. Tiap taraf perlakuan lainnya diberikan pada tiap kelompok berbeda. Satu kelompok untuk satu taraf perlakuan. Yang kedua, seluruh unit eksperimen mendapat taraf pertama perlakuan tertentu dan diukur responsnya. Kemudian setelah melalui washout period, seluruh unit mendapat taraf kedua perlakuan dan diukur responsnya melalui washout period lagi. Dan seterusnya sehingga seluruh taraf perlakuan telah diberikan dan diukur responsnya. Di sini berlaku tiap pengukuran untuk setiap taraf perlakuan. Kemudian model untuk analisis variabel satu arah dengan pengukuran berulang adalah YIJ sama dengan mu tambah beta I tambah tau J tambah epsilon IJ. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Seru.